Nah, di depan kita ini ya, ini merupakan teh jangkung gitu ya. Alhamdulillah saya kembali lagi ke perkebunan teh Sambawa Taraju ya, lebih tepatnya lokasinya Bulujul ya. Dan di sebelah sana itu adalah situ Cilangla gitu ya. Nah, tahun 2018 ya ketika saya syuting ya bersama anak-anak ya, saya sempat survei terlebih dahulu bersama mereka ke lokasi ini ya. Dan kita belajar bagaimana ya sejarah teh itu ya lahir di tempat ini ya, karena memang kita akan menggarap sebuah film tentang teh gitu ya, seperti itu ya. Dan saya ajak ke lokasi di mana teh itu pertama kali dibibitkan gitu ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini sangat apa ya, sangat tebal sekali, mungkin ini udah mencapai 100 tahun gitu, dan tingginya kurang lebih 2 meter gitu ya, 2 atau 3 meter gitu ya. Ini kita kenal dengan teh jangkung ya. Jadi dulu di masa penjajahan Belanda ya, sobat semua harus tahu bahwasanya teh itu yang didapat dari perkebunan itu ditanamnya itu bukan dari stek gitu ya. Kalau ini kan tuh kelihatan ada yang mau mangkas gitu ya, seperti itu ya, nanti ditanam kembali, itu sistemnya stek gitu ya. Kalau dahulu di masa penjajahan Belanda itu melalui biji gitu ya, seperti itu ya, yang mana nanti sobat semua akan saya ajak ke negeri di bawah sana ya, tempat di mana teh itu lahir gitu ya. Dan ini merupakan salah satu, karena memang ada 7, aslinya ada 7, tapi tahun 2018 yang satu sudah mati kalau tidak salah gitu. Ini alhamdulillah masih hadir gitu ya di depan kita gitu ya. Ini menjadi saksi sejarah ya lahirnya perkebunan teh di Kabupaten Tasikmalaya ya, khususnya di Taraju gitu ya. Sobat semua, saya akan bawa kalian ke negeri di bawah sana ya, seperti itu ya. Ikuti penelusuran saya ya. Oke sobat semua, kita sudah sampai di negeri bawah ya, maksudnya di bawah pohon teh gitu ya. Karena pohon tehnya ini tinggi gitu. Nah, tadi saya sudah ceritakan ya. Jadi biji tehnya itu didapat dari buah pohon teh ini gitu ya. Yang mana pohonnya itu, buahnya itu dari bunga yang mekar ya gitu ya. Ini jenis tehnya ini jenis teh Asamika gitu ya. Jadi jenis teh kedua ya setelah Camellia sinensis ya, yang dibudidayakan oleh Belanda gitu. Jadi Belanda awalnya membudidayakan jenis Camellia sinensis itu dari Cina. Lalu kemudian mendatangkan jenis teh Asamika dari India gitu ya. Nah, jadi nanti di atas sana itu ada buah gitu ya. Bentuknya itu 3. Nah, kayak gini ya. Bentuknya itu 3 gitu ya. Tiga bulatan gitu ya. Nanti yang sudah tua itu akan jatuh ke bawah tuh kayak gitu ya. Jatuh ke bawah. Lalu nanti menghasilkan biji-biji seperti ini ya. Nah, di masa penjajahan Belanda ada beberapa buruh yang ditugaskan untuk memungut gitu ya, memungut biji-biji yang jatuh itu ya. Nanti dipilah-pilih kira-kira biji mana yang kualitasnya baik untuk dibudidayakan di pembibitan gitu ya, atau diipukan gitu ya. Nah, ini dipilih gitu ya, dipilih, nanti ditanam, bahkan di sini ada beberapa yang muncul jadi tunas gitu ya. Nah, nanti setelah beberapa bulan, lalu beberapa tahun gitu ya, baru nanti pohon tehnya itu siap ditanam di lahan perkebunan gitu ya. Seperti itu ya. Nah, sobat semua mungkin pernah lihat ya salah satu adegan di dalam film yang saya garap bersama anak-anak saya tahun 2018 lalu gitu ya, 7 tahun yang lalu, film Sambawa Satria Pegunungan. Ada adegan di mana ya buruh perkebunan gitu ya secara sembunyi-sembunyi mengambil biji-biji gitu ya. Anak-anak saya itu sempat bertanya ya ketika nonton film, Pak itu biji apa gitu ya. Nah, itu adalah biji teh gitu ya. Nah, ini yang Bapak pungut sekarang gitu ya, yang saya pungut sekarang gitu ya. Nah, jadi saat itu memang rakyat di masa penjajahan Belanda dilarang gitu ya untuk menanam teh gitu ya, tidak diperbolehkan saat itu, karena memang rakyat difokuskan untuk menanam teh di lahan perkebunan gitu ya. Karena Belanda saat itu memperluas wilayah perkebunan gitu ya. Nah, sedangkan rakyat sendiri mereka itu ingin gitu ya, ingin punya penghasilan mandiri gitu ya, ingin merdeka gitu ya, ingin menanam teh juga gitu ya. Sehingga ya suatu ketika ya, dan cerita ini saya dapat juga dari sesepuh yang saat itu masih hidup gitu ya, yang menceritakan bagaimana lahirnya perkebunan teh rakyat gitu ya.
mereka memungut biji-biji teh gitu ya tanpa sepengetahuan Belanda gitu ya, lalu menanam di lahan-lahan mereka gitu ya. Dan nanti dari sanalah lahir perkebunan teh rakyat gitu ya. Nah di sini sempat terjadi clash sebetulnya ya, sampai pada akhirnya terjadi kerjasama gitu ya antara Belanda dengan rakyat saat itu ya. Dari sinilah akhirnya karena rakyat tidak bisa mengolah pucuk teh gitu ya, karena harus menggunakan mesin, kecuali secara tradisional itu menggunakan diinjak gitu ya, teh kejek namanya itu, kalau di Garut ada gitu ya. Nah, pucuknya itu dijual ke pabrik, dan pabrik olah gitu ya, dan pabrik memberikan hasil, bagi hasil gitu ya, sistemnya ya kayak gitu ya. Sehingga akhirnya perkebunan teh Sambawa ini ya, ACD ini menjadi perkebunan terbesar gitu ya di Priangan Timur ya. Bahkan di masa penjajahan Belanda, saya pernah baca di salah satu surat kabar Belanda gitu ya, perkebunan teh Sambawa ini pernah menduduki urutan nomor 2 di Pulau Jawa ya. Itu sangat hebat sekali gitu ya. Nah dari sana sebetulnya awal adanya perkebunan teh milik swasta gitu ya, milik Sambawa, lalu juga ada perkebunan teh milik rakyat gitu ya. Nah itu ya, itu bagaimana teh itu tercipta gitu ya, dan bagaimana peristiwa yang muncul dari biji teh ini di masa lalu gitu ya. Nah di tahun 2018 juga ya, 7 tahun yang lalu, sebelum kami menggarap film Sambawa, saya juga mengajak anak-anak ya di tanggal 11 September itu survei ke lokasi ini ya, ke Teh Jangkung gitu ya, untuk mempelajari bagaimana sejarah teh itu tercipta ya di tempat ini, di Taraju gitu ya. Lalu juga kami memungut biji-biji teh ini untuk properti film gitu ya. Seperti itu. Saya juga mungut lagi gitu ya buat kenang-kenangan gitu ya. Nanti bisa diperlihatkan ke anak-anak gitu ya. Nah ini ya. Nah itu ya terkait bagaimana biji teh ya yang dipungut di masa penjajahan Belanda ya, seperti itu, dan nantinya itu akan menjadi bibit teh gitu ya, menjadi pohon teh yang memang nanti diusahakan gitu ya di masa itu ya, seperti itu ya. Nanti kita akan pelajari bagaimana ketika pucuk itu diambil gitu ya, itu nanti di negeri atas. Kita kembali lagi ke negeri atas. Oh ya, pucuk teh ini itu prosesnya lama sekali gitu ya, dan di masa penjajahan Belanda juga tidak bisa sembarangan gitu ya, karena kalau sekarang itu kan ada yang dengan apa daun bawahnya gitu ya, dulu itu peko gitu ya, jadi 1, 2, 3 gitu. Saya pernah ngajarin ke anak-anak gitu ya yang ke Sambawa gitu ya, yang jadi pemetik teh, saya ajarkan bagaimana cara memetik teh yang bagus gitu di masa penjajahan Belanda gitu, yang nggak bisa sembarangan gitu, dan mereka juga kesulitan sebetulnya ya, dan saya juga belajar dulu gitu ya pengetahuan bagaimana memetik teh gitu ya. Nah barulah kita bisa panen gitu ya. Nah ini setelah dipanen, lalu nanti ditimbang gitu ya, lalu nanti dibawa ke pabrik gitu ya, dan diolah gitu ya, diolah oleh mesin-mesin dari Eropa saat itu ya, dan itu menjadi saksi revolusi industri di tanah Priangan gitu ya. Nah di lokasi kita sekarang ini sebetulnya dulu di sebelah sana gitu ya, itu ada pabrik teh Burjo gitu. Itu merupakan pabrik teh kedua ya di Sambawa ini gitu ya, di ACD ini ya, setelah pabrik ACD yang pertama gitu ya. Cuman memang sayangnya pabrik Burjo sudah tidak ada ya, dan pabrik Sambawa juga itu bangunan baru gitu ya, karena yang asli itu dari informasi yang saya dapat gitu ya, dari arsip keluarga Willem Bowens ya. Willem Bowens itu pendiri perkebunan teh ini ya. Ternyata pabriknya itu terbakar di tahun 1940 gitu ya. 40 ya, 44, 40, 41, 40 ya. Seperti itu ya. Itu pabrik baru gitu ya. Nah, dari foto udara gitu ya, tahun 37, 1937, pabrik ini berdiri gitu ya. Nah, di belakang pabrik ini ada satu bukit, bukit yang saya ijak ini ya, itu merupakan lahan pembibitan gitu ya, lahan pembibitan ya, yang mana bibitnya ini sekarang masih bisa kita saksikan menjadi pohon teh jangkung ini gitu ya. Jadi kalau kita runut ke belakang gitu ya, pabrik teh Burjo itu dibangun tahun 1928 gitu ya.
Berarti pohon ini hampir mencapai 100 tahun gitu ya. Bahkan mungkin saja gitu ya, pohon ini sudah 100 tahun gitu ya. Kalau dilihat dari keberadaan lokasi pembibitan di foto lama itu ya. Seperti itu ya. Setelah diproses di pabrik gitu ya, kemudian si tehnya ini dipak gitu ya di dalam kotak-kotak kayu gitu ya, terus nanti diangkut, ada yang pakai kendaraan truk gitu ya, truk pabrik gitu ya, terus ada yang pakai di bawahnya itu pakai kabel ya, transportasi kereta gantung gitu ya, kabel yang mana kabelnya ini sepanjang 10 km menghubungkan pabrik teh Sambawa gitu ya, ACD Taraju, nanti melalui beberapa bukit ya, beberapa daerah gitu ya, beberapa distrik atau kampung gitu, lalu nanti ke Nagasari. Nagasari juga ada tempat penampungan teh. Lalu nanti ke daerah Dede ya, di Dede itu ada daerah Pamegatan gitu ya. Ada nama bukit, saya pernah bikin kontennya, itu Bukit Pasir Masagi, Melewati itu. Terakhir itu turunnya itu di Cisolok gitu ya, lapang bola SD Cisolok sekarang gitu ya. Nah itu bekas penampungan teh juga gitu ya. Nah nanti si peti-peti yang digantung dalam kereta gantung itu diturunkan, lalu dimasukkan ke mobil truk gitu ya. Dibawa nanti ke stasiun Singaparna ya, dan nanti dimasukkan ke gerbong gitu ya. Dulu itu ada stasiun kereta api gitu ya. Nanti dibawa ke stasiun Tasikmalaya dan dibawa ke Batavia ya, atau Jakarta. Dari Batavia nanti dikapalkan ke Eropa ya, termasuk ke negeri Belanda ya, seperti itu ya. Itu proses panjang ya, sampai pada akhirnya ya hasil perkebunan kita ini bisa dicicipi oleh bangsa-bangsa Eropa. Dan dalam catatan sejarah yang saya dapat gitu ya, bahwasanya perkebunan ini pernah menduduki urutan nomor 2 di Pulau Jawa ya. Itu sangat hebat sekali gitu ya. Nah, itu sobat semua ya yang bisa kita pelajari ya, bagaimana tadi proses teh itu tercipta gitu ya, sampai bisa dihidangkan di dalam cangkir bangsa-bangsa Eropa gitu ya, terkenal di luar sana, termasuk juga kita bisa cicipi sekarang gitu ya. Itu proses yang tidak mudah gitu ya. Terus juga melalui film yang 7 tahun lalu saya garap bersama anak-anak, kita bisa belajar bahwasanya di masa lalu ya, hal-hal yang sekarang kita nikmati itu belum tentu bisa leluhur kita nikmati gitu ya. Makanya kita harus menghargai perjuangan dari para leluhur kita ya, yang memperjuangkan kemerdekaan untuk kita ya, seperti itu ya. Nah, cukup sekian dari saya ya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa menelusuri lagi tempat-tempat bersejarah ya, di sela-sela kesibukan saya mengajar, dan ini juga termasuk materi ajar saya ya di semester ini gitu ya. Terus di sisi lain juga kita bisa menapaktilasi kembali gitu ya. Alhamdulillah saya bisa kembali lagi ke tempat ini karena ini merupakan awal dari saya bersama anak-anak menapaktilasi film Sambuan Satria Pegunungan ya, tercipta ya, seperti itu ya. Cukup sekian ya, mudah-mudahan itu menjadi inspirasi buat sobat semua. Biar topik wadayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oh